Sebagai seorang pelajar, kamu tentu sudah sering menjalani yang namanya ujian. Persoalannya, pernah nggak sih kamu diberitahu bagaimana cara menghadapi ujian agar memperoleh hasil yang optimal? Apakah cukup dengan belajar saja? Belajar itu juga ada tekniknya, sob. Di video kali ini, kamu akan diberitahukan jurus rahasia supaya kamu bisa mempersiapkan diri dan menjalani ujian dengan baik. Jurus ini sudah sering saya gunakan dan terbukti efektif. Mau tahu jurus apakah itu? Oh iya, sebelum kita masuk ke jurus rahasia yang sudah saya informasikan, saya mau memastikan dulu bahwa konsep ujian yang kita bahas di video kali ini adalah sama ya. Jadi, konsep ujian yang saya maksudkan di video kali ini, konteksnya adalah ujian di bidang akademik ya, bukan ujian hidup. Jadi, apa sih jurus rahasia yang dimaksud? Nama jurus rahasia tersebut adalah Jurus Sakti Pelajar. Kamu belum pernah dengar? Oke, simak baik-baik ya. Jurus sakti ini terdiri atas beberapa langkah. Pertama, P. Pastikan diri kamu belajar. Ya, ketika menghadapi ujian, terkadang doa dan keberuntungan saja tidak cukup. Kamu perlu mempersiapkan diri kamu dengan belajar supaya kamu memiliki tambahan kemampuan di dalam menjawab soal-soal yang diujiankan. Kalau tidak belajar, gimana caranya bisa jawab soal dengan hasil yang optimal? Lalu, gimana cara belajarnya? Jawaban untuk pertanyaan tersebut ada di tahap kedua, yaitu E. Evaluasi cakupan materi yang diujiankan. Kamu pasti sudah tahu kan bahwa walaupun kapasitas otak manusia itu besar, kapasitas otak manusia itu memiliki keterbatasan. Jadi, kalau kamu akan menjalani suatu ujian, di awal proses belajar, kamu perlu mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang hal apapun yang berhubungan dengan ujian. Mulai dari materi, tipe soalnya apakah uraian, isi yang singkat ataupun pilihan ganda, jumlah soalnya berapa, waktu ujiannya berapa lama, sistem penilaiannya bagaimana, apakah ada pengurangan nilai atau tidak kalau jawabannya salah. Ya, intinya segala hal yang berkaitan dengan ujian yang kamu jalani, kamu harus tahu. Gunanya untuk apa? Evaluasi ini gunanya agar membuat otak kamu lebih terarah di dalam mempelajari sesuatu. Sebagai contoh, kamu mungkin pernah mendengar ujian bahasa Inggris seperti TOEFL atau IELTS. Kedua ujian ini, meskipun sama-sama digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris seseorang, kedua ujian ini memiliki format yang berbeda. Konsekuensinya, kamu perlu melakukan persiapan yang berbeda juga. Lalu, dari manakah informasi terkait suatu ujian diperoleh? Untuk suatu ujian berskala besar seperti ujian nasional, TOEFL, IELTS, tentu informasi terkait ujian-ujian tersebut mudah diperoleh dari internet. Kamu perlu melakukan browsing di internet selengkap-lengkapnya untuk mengetahui bagaimana karakteristik suatu ujian agar kamu bisa belajar dengan lebih terarah. Di lain pihak, kalau ujiannya memiliki skala yang lebih kecil, contohnya saja UTS di sekolah atau kampus kamu bisa bertanya kepada orang-orang yang sudah lebih berpengalaman, misalkan saja kakak kelas atau senior kamu. Kamu bisa bertanya mengenai model-model soal UTS di periode atau tahun sebelumnya. Kemungkinan besar, model soalnya tidak akan jauh berbeda. Setelah mengetahui cakupan materi ujian, kamu perlu melakukan langkah selanjutnya dari jurus sakti ini, yaitu LA. Latih dan analisis diri kamu terhadap contoh-contoh soal yang sudah pernah keluar. Ya, berlatih terhadap contoh soal yang sudah pernah keluar akan jauh lebih efektif menunjang hasil ujian kamu dibandingkan kamu mempelajari sesuatu secara acak. Dalam berlatih seperti ini, kamu bukan sekedar bisa menjawab saja ya, tapi kamu juga harus bisa memahami dan menganalisis suatu soal secara mendalam agar ketika soalnya mengalami modifikasi atau perkembangan, kamu tetap bisa menjawabnya dengan benar. Sebagai contoh, misalkan saja
kamu ketika latihan soal menemukan pertanyaan berapakah hasil penyembelahan 4 ditambah 3. Dari latihan soal, kamu sudah mengetahui bahwa jawaban pertanyaan tersebut adalah 7. Apakah cukup sampai di situ? Jawabannya, tidak. Karena kecil kemungkinan bahwa soal yang tepat sama akan muncul kembali di ujian yang akan kamu jalani. Jadi, ketika kamu pernah membaca contoh soal 4 ditambah 3, kamu perlu menganalisis secara mendalam konsep dari penyembelahan. Sehingga, ketika terdapat soal berbeda seperti berapakah hasil dari 5 tambah 2 tambah 1, kamu tetap dapat bisa menjawabnya dengan tepat. Langkah selanjutnya dari jurus rahasia ini adalah JA. Jangan andalkan sistem kebut semalam. Ya, saya sering mendengar para pelajar mengeluhkan bahwa mereka perlu begadang habis-habisan untuk menghadapi suatu ujian. Walaupun belajar itu baik, tapi model belajar seperti ini justru memiliki hasil yang kurang optimal. Kenapa? Daya tahan otak manusia itu terbatas. Ketika kamu begadang untuk menghadapi suatu ujian, otak kamu malah akan kelelahan sehingga ketika ujian berlangsung, otak kamu tidak dapat bekerja secara optimal. Dibandingkan kamu belajar 10 jam selama 1 hari, akan jauh lebih efektif ketika kamu belajar rutin setiap hari selama 2 jam dalam periode 5 hari. Kalau kamu perhatikan, tidak sedikit pelajar yang ketika akan menghadapi suatu ujian, belajar habis-habisan bahkan sampai begadang. Tetapi, setelah ujian selesai, mereka tidak menyentuh materi ujian sama sekali. Apa kamu termasuk ke dalamnya? Kelompok orang seperti ini mungkin merasa bahwa masa setelah ujian merupakan masa bebas merdeka. Pola seperti ini pada dasarnya kurang efektif, karena selain membuat otak menjadi lelah pada hari ujian, pola seperti ini memungkinkan otak kamu berpikir bahwa ujian itu merupakan suatu beban. Karena mendekati momen ujian, kamu mengubah mode hidup kamu dari bebas merdeka menjadi terpaksa belajar. Belajar dengan rutin secara tidak langsung melatih otak kamu agar terbiasa dengan aktivitas bernama berpikir. Seperti layaknya olahraga, ketika kamu terbiasa melakukan aktivitas bernama berpikir, lambat laun aktivitas berpikir ini akan menjadi suatu kebiasaan dan kebutuhan dalam hidup kamu. Dan pada akhirnya, kamu tidak akan menjadi terbebani lagi ketika mendengar istilah ujian. Langkah terakhir dari jurus sakti pada video ini adalah R, yaitu relax ketika ujian berlangsung. Langkah ini tidak jarang diabaikan oleh banyak pelajar ketika menghadapi ujian. Banyak pelajar merasakan stres ataupun ketegangan ketika ujian sedang berlangsung. Apakah itu membantu? Jawabannya, tidak. Stres, panik, ataupun cemas bukan merupakan alat yang tepat untuk meningkatkan kemampuan seseorang di dalam menghadapi suatu ujian. Bahkan, kondisi emosional seperti itu akan cenderung membuat kemampuan otak seseorang menjadi menurun. Kamu masih ingat video saya yang bertema tips menjadi ranking 1? Kamu perlu ingat ya, bahwa sesuai penjabaran yang sudah pernah saya sampaikan dalam video tersebut, stres mengindikasikan seseorang mengalokasikan sumber daya secara berlebihan, yang membuat hasil yang diperoleh tidak optimal. Dengan rileks, kamu dapat mengoptimalkan hasil yang kamu peroleh. Kondisi otak kamu ketika dalam keadaan rileks cenderung relatif lebih powerful ketika menghadapi ujian. Supaya rileks, caranya gimana? Mudah, yaitu kurangi beban pikiran. Menjelang ujian berlangsung, sebaiknya kamu tidak membaca bacaan berat, apalagi yang berhubungan dengan materi ujian. Dengan membaca sesuatu yang berat ketika ujian akan berlangsung, itu hanya akan membebani pikiran kamu dan cenderung membuat diri kamu menjadi tegang.
Apa kamu sering melihat banyak pelajar membaca buku di motor, mobil, atau di depan kelas ketika hari pelaksanaan suatu ujian? Meskipun tidak dilarang, tapi sebaiknya kalau kamu bisa, hindari hal-hal semacam ini. Membaca materi berat mendekati waktu pelaksanaan ujian sangat beresiko membebani pikiran kamu. Supaya kamu bisa lebih rileks, kamu juga perlu ikhlas terhadap apapun hasil dari ujian yang akan kamu jalani. Kamu perlu selalu ingat bahwa Tuhan telah menciptakan setiap orang dengan perannya masing-masing. Selama kamu sudah berjuang secara optimal dan berdoa, maka hasilnya percayakan saja kepada Tuhan. Jadi, kalau kita simpulkan, jurus sakti pelajar yang sudah disampaikan pada video ini terdiri atas beberapa langkah, yaitu pastikan diri kamu belajar, evaluasi cakupan materi ujian, latih dan analisis diri terhadap contoh soal ujian yang pernah ada, jangan andalkan sistem kebut semalam, dan rileks ketika ujian berlangsung. Dari semua langkah pada jurus ini, kemungkinan akan ada satu pertanyaan mendasar yang muncul di benak kamu ketika menggunakan jurus sakti ini, yaitu, bagaimana sih caranya supaya kita bisa bersemangat dalam belajar? Well, jawaban untuk pertanyaan itu perlu pembahasan tersendiri. Kalau kamu mau tahu jawabannya, kamu perlu like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Karena jawaban untuk pertanyaan itu akan saya persembahkan khusus untuk para subscriber channel ini dan pelajar hebat yang memiliki motivasi maju seperti kamu. So, selamat menerapkan jurus rahasia pelajar yang sudah disampaikan ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Salam Yuhu. Terima kasih ya sudah tertarik untuk menyaksikan channel ini. Jangan lupa subscribe.